Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Oke, halo, Halo Ibrahim, Kak, Marco. Halo, iya bisa on cam teman-teman. Yuk, Ibrahim dan juga Marco. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang di kelas hari ini, teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa kita ada kelas teman-teman di hari Minggu malam ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi pelajaran kita ya, teman-teman ya. Kita hari ini akan discuss lagi mengenai modul satu. Jadi hari ini merupakan lesson terakhir dari modul satu, teman-teman. Kita di sini akan mengubah cerita menjadi suatu permainan ya. Nah, di sini nanti kita akan pelajari beberapa hal dan juga beberapa tools baru seperti Twine, teman-teman ya. Kalau minggu lalu, teman-teman, kita udah belajar mengenai sinopsis cerita ya. Kita di sana pakai ChatGPT dan juga Trello ya, teman-teman semua ya. Gimana so far, teman-teman, untuk pakai Miro-nya yang kemarin? Ada kendala nggak? Coba dari Ibrahim dan juga Marco. Udah coba dikerjain belum? Ada kendala nggak? Yang aku pembagian timnya kemarin. kayaknya aku belum kerjain deh. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman boleh nanti kita akan bahas lagi ya. Kebetulan masih ada kelas terkait Mairo, lesson terkait Mairo. Mairo mungkin teman-teman bisa nanti tolong dicoba lagi ya, di luar kelas gitu ya. Jadi dicobain lagi tugasnya biar teman-teman bisa lebih paham nih terkait Mairo itu sendiri dan gimana caranya penggunaan Mairo. Gitu, oke? Oke ya. Sip, jadi teman-teman ya, kita hari ini akan discuss mengenai tadi ya, modul 1 lesson 4. Di hari ini kita akan belajar lagi mengenai gimana sih kita membuat suatu cerita gitu menjadi suatu permainan gitu dengan menggunakan teks ya, tentunya dengan menggunakan ChatGPT teman-teman semua ya untuk di pembelajaran kita di hari ini. Oke, untuk Marco sendiri, gimana Marco untuk tas yang kemarin ada kendala nggak kok dari Marco? Aku mau tahu dong. Enggak, Aman? aman. Udah dicoba dikerjakan belum yang tugas yang bareng-barengnya? Ya, Udah? iya. Oke, coba nanti aku cek ya teman-teman ya, di kan udah ada linknya tuh nanti di tasnya. Aku akan cek dari untuk tugas-tugas teman-teman semua ya. Semoga nanti udah ada update dan ya nanti aku coba review ya teman-teman semua ya. Oke sip, kalau gitu teman-teman semua terima kasih untuk update-nya untuk Marco dan juga Ibrahim ya untuk update-nya di eh, kita sekarang. Nah, kita mungkin langsung aja teman-teman ya kita masuk ke dalam pembelajaran kita di hari ini teman-teman semua. Oke, aku izin share screen. Mana nih? Oke, nah jadi di sini kita akan masuk ke tas namanya teman-teman ya, mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan ya. Jadi kita di sini akan buat sebuah permainan, tapi dari sebuah teks lah bahasa. Sip, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah ya? Oke, kita mulai teman-teman ya. Modul 1 pelajaran 4 mengubah cerita menjadi sebuah permainan di sini. Oke, kita review terlebih dahulu. Nah, fitur pemain teks apa aja sih yang kita bisa sorot teman-teman ya. Sebelumnya kita udah cukup pelajarin teman-teman ya terkait teks yang bisa kita sorot. Contohnya kita gimana caranya prompting dan segala macam. Kita udah pelajarin ya dengan menggunakan ChatGPT. Nah, di sini dalam permainan teks teman-teman ya. Di sini pemain itu berinteraksi dengan dunia dengan permainan itu melalui teks ya teman-teman ya. Jadi bahasanya kita mengontrol permainannya dengan sebuah teks teman-teman semua. Di sini bisa dibilang pemain itu dapat melihat dunia permainan melalui teks dan bergerak melalui cerita dengan menggunakan pilihan teks tersebut ya teman-teman semua ya. Nah, contohnya ada di bagian sini nih. Tulisan, what is this, I read you, where are you, dan segala macamnya di bagian sini. Nah, contoh kita klik, di sini ada contohnya teman-teman ya, Lifeline. Nah, ini ada contoh salah satu game teman-teman ya, kayak aku udah show juga di minggu lalu. Nah, ini terkait ada game yang ada di App Store nih. Jadi salah satu kreator membuat dia menggunakan Twine. Jadi kurang lebih itu dia seperti ini gamenya dia ada teks-teksnya gitu ya. Jadi kita tinggal pilih teksnya aja. Nanti dia akan memberikan respon teman-teman semua. Nah, cuman di sini memang masih menggunakan bahasa Rusia ya untuk di sini untuk game sendiri. Kita juga bisa buat teman-teman mungkin kita pengen pakai bahasa Indonesia itu bisa Bang. Nah, so teman-teman, jadi cerita.
dalam suatu permainan teks itu merupakan hasil dari tindakan pemain ya. Yang dimana pemain itu sendiri merupakan aktor yang memainkan peran tertentu dan juga dengan demikian memajukan alur cerita. Jadi bisa dibilang tuh pemain itu adalah suatu aktor teman-teman ya, yang dia itu memainkan suatu peran dan juga dia memajukan alur cerita. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara pekerjaan penulis naskah dan juga perancang naratif? Nah, kira-kira apa sih bedanya dia dengan dia itu menulis naskah dan juga dia merancang naratif itu bedanya apa? Nah, ini dia. Jadi seorang penulis naskah, dia itu terlibat dengan suatu konten, teman-teman semua. Dan seorang desainer naratif itu terlibat dengan bentuknya. Jadi di sini dibagi dua ya. Ada yang penulis naskah, ada juga seorang desainer naratif. Nah, jadi kalau tadi kalau penulis naskah, dia terlibatnya dalam bagian konten. Sementara kalau desainer naratif, dia terlibat dalam bentuknya. Nah, contoh di sini ada penulis naskah, dia bertanya seperti apa sih, apa yang akan kita sampaikan kepada pemain. Terus juga untuk perancang naratif, gimana ceritanya akan diceritakan. Nah, di sini narasi adalah penceritaan dari suatu kejadian, teman-teman, yang dalam konteks pengembangan permainan. Di sini narasi itu sendiri merupakan cerita yang terungkap dalam pikiran pemain selama permainan tersebut. Nah, di sini aku sih kira-kira algoritma yang digunakan pada metode binomial fantasi. Nah, kita udah kemarin belajar juga, teman-teman, terkait binomial fantasi ya, untuk kita menciptakan suatu cerita dengan menggunakan metode ini. Nah, contoh di sini ya, algoritma yang digunakan untuk bekerja di metode binario fantasi, pertama-tama yang perlu kita perlukan adalah kita harus menentukan tujuannya dulu, teman-teman. Dan dalam kasus kita, tujuannya adalah untuk memunculkan konsep untuk cerita. Lalu kita perlu memilih dua kata ya, kemarin kita pakai two words dengan menggunakan Mairo ya, ya tidak berhubungan artinya. Terus juga kita membuat dan juga menuliskan sebuah kemungkinan, suatu kombinasi teman-teman ya, yaitu kata-kata yang mana kita bisa mengubah kata dan juga menambahkan preposisi ataupun mungkin suatu artikel ya teman-teman semua ya, serta kita melakukan analisis kombinasi yang itu di mana dihasilkan dan juga dipilih yang tepat. Serta kita memikirkan juga cerita macam apa, seperti apa ceritanya itu kita pikirkan di bagian sini dengan memanfaatkan metode binomial fantasi. Nah, lalu apa sih itu latar permainan dan gimana kaitannya dengan cerita permainan? Jadi, apa sih latar permainan? Apa sih kaitannya dengan cerita permainan? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira latar permainan itu maksudnya apa sih? Coba mungkin Marco, Ibrahim, ada yang mau bantu jawab nggak? Kira-kira latar tuh artinya apa sih? Dalam bahasa Indonesia, ada yang udah belajar belum? Latar tuh artinya maksudnya apa? Apa? Latar itu? Oke, mungkin bingung ya teman-teman ya. Oke, that's okay. Jadi latar itu merupakan suatu tempat, teman-teman ya. Adalah tempat dan juga waktu keberadaan dunia game. Nah, cerita sendiri merupakan informasi tentang dunia tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kita di sini punya dua diagram gitu ya di sini ya. Diagram yang dalam dan juga yang luar. Nah, ini yang dalam, teman-teman. Yang dalam ya, ini dalam, ini luar. Nah, di sini jadi teman-teman sebuah cerita itu dia tuh harus dipilih sesuai dengan latar belakang yang dipilih ya. Nah, contoh di dalamnya itu ada namanya cerita permainan. Yaitu dia itu menceritakan tentang struktur dunia dan juga menghubungkan pemain dengan gamenya. Serta ada juga latar ya, yang dimana dia itu menentukan kerangka suatu cerita. Nah, jadi dia itu di bagian latar dia itu menentukan kerangka suatu cerita. Teman-teman dia letaknya ada di luar. Sip, kita lanjut lagi. Oke. Kok, Ya, kenapa Ibrahim? kok, kok cuman ada 3 orang di sini? Ya, nanti ada yang join lagi. Tadi kan kalau Andra kan masih belum join. Andra kan tadi lagi itu ya lagi di jalan ya. Nanti dia nyusul jam setengah 8. Terus juga kalau Chelsea masih belum ada info ya. Mungkin nanti dia akan join. Gitu, oke? Oke. Oke. Nah, aturan apa sih harus diikuti saat kita membuat satu perintah? Nah, di sini ya. Jadi kualitas hasil jaringan syarat itu secara langsung bergantung pada kualitas instruktur dan perintahnya. Makanya aku bilang ke teman-teman terus ya, kalau kita buat sesuatu, teman-teman, buatkanlah secara spesifik, teman-teman semua. Semakin bagus dan juga semakin spesifik permintaan kita, maka hasilnya akan semakin bagus, teman-teman ya, semakin akurat hasilnya. Berikut ada beberapa tipsnya ya. Kita harus bersikaplah spesifik. Nah, di sini kita perlu menyatakan dengan jelas apa yang kita inginkan dan kita ingin dapatkan dari jaringan syarat. Lalu juga kita perlu untuk menentukan formatnya ya. Jika kita membutuhkan sebuah puisi, surat atau mungkin artikel, kita perlu menuliskan lebih spesifik di perintah kita. Lalu juga kita harus menentukan gayanya ya. Contoh di sini gayanya itu bisa formal, informal, humoris, dan lain-lainnya. Jadi kita perlu menentukan juga. Ternyata ada juga percobaan di sini. Itu adalah kita perlu untuk mencoba berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita diminta untuk bikin juga nih variasi perintah untuk dapetin hasil yang terbaik. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat cerita yang bisa dimainkan, teman-teman? Nah, di sini kita punya cerita, teman-teman ya. Tetapi gimana caranya membuatnya menjadi sebuah interaktif gitu ya. Interaktif itu bahasa itu berarti bisa dimainkan. Nah, jadi di sini ada suatu pilihan, teman-teman ya.
pilihan. Itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melibatkan pemain dalam suatu permainan. Jadi kita disuguhkan beberapa opsi gitu dalam permainannya. Nah, apakah kita harus selalu membuat pilihan yang sangat penting dalam kehidupan nyata dan apa alasannya? Mungkin kita bisa discuss ya, kita bisa buat pilihan kayak contoh, pilihannya kayak contoh di gambarnya, kalau di gambar itu ya kita tekan tombol kanan atau tombol kiri gitu ya. Misalnya tombol kanan itu membuka pintu, tombol kiri membuka gerbang gitu. Terus dia mikir kayak, aduh aku buka gerbang atau buka pintu ya? Nah, itu merupakan satu pilihan ya teman-teman ya bisa dibilang. Nah, jadi nggak semua pilihan yang kita buat itu akan mempengaruhi masa depan kita, teman-teman ya. Jadi, kayak contoh, kayak dengan buka pintu tadi, itu mempengaruhi masa depan Baim gitu. Baim jadi sekolah di mana? Itu kayaknya enggak ya, nggak ada berpengaruhnya, teman-teman ya. Jadi nggak semua hal yang kita pilih itu dia ngaruh ke kehidupan kita. Mungkin ada juga yang berpengaruh, kayak contoh, nanti Marco sekolah di mana nih, SMP-nya di mana. Nanti menentukan juga karena SMP yang bagus, jadi nanti masuk SMA bagusnya lebih lebih cepat, lebih bagus, lebih apa? Lebih inilah kemungkinan lebih besar. Nah, itu bisa jadi. Cuman kalau misalkan kayak kayak pakai kaos kaki contoh gitu ya, kayak aku pakai kaos kaki putih gitu, karena kalau pakai kaos kaki putih nanti masa depan aku cerah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya tidak ada korelasinya teman-teman ya. Nah itu dia tidak berpengaruh pada menang ataupun kalah. Kayak contoh juga misalnya mau main bola, duh pakai kaos kaki oranye aja deh gitu ya biar menang gitu. Nah itu kan enggak juga teman-teman ya, tergantung keahlian kita juga. Nah, so dalam permainan, setiap pilihan tuh penting dan dapat mengaruhi kembangan dari cerita, teman-teman semua ya. Oh, di sini pilihan tuh sangat penting dalam permainan teks, yang dimana alur cerita itu menjadi hal yang utama ya, teman-teman semua. Contoh di sini kita ada options. You go into the forest and to find some food. Tadi sini ada opsi, kita mau makan akar atau makan berries nih. Coba, kira-kira makannya enak yang mana, teman-teman? Enakan makan akar atau makan berries, teman-teman? Coba Baim atau Marco, kalau dikasih pilihan tuh, mending makan mana tuh? Berries aku. Mending makan berries ya. Soalnya siapa juga mungkin mau makan akar ya. Kayak apa sih gitu makan akar. Itu mungkin kalau misalkan udah enak itu mungkin bahasanya. Walaupun misalkan udah dibuat enak juga. Cuman kalau kita tahu itu akar kayak kita juga kayak nggak mau teman-teman ya. Nah di sini ada juga namanya narasi nonlinear ya. Merupakan fitur permainan teks yang dimana di sini narasi nonlinear berbeda itu dari narasi linear ya. Karena dia itu memberikan pemain pilihan yang tidak fiktif. Nah di sini kita akan membahasnya nanti teman-teman. Di sini ada options ya, angka berapa sih harus kita pakai dalam contoh kita menjalankan catur, teman-teman ya. Contoh di sini di catur dia bilang kamu kalah dalam turnamen. Nah, kalau misalnya kita pakai yang satu lagi, kamu menang dalam turnamen. Nah, ini merupakan narasi yang non-linear, teman-teman, yang merupakan fitur dari permainan teks. Nah, dalam pelajaran ini kita akan belajar cara membuat cerita non-linear dan menguji dengan menggunakan Twine, teman-teman. Nanti bisa di-install ya, teman-teman ya, Twine-nya ya, buat kita pelajari di sini. Nah, oke, struktur dari ceritanya, teman-teman semua. Nah, cerita apa aja sih yang ada tahapan dalam sebagian besar alur? Nah, contoh di sini kita punya namanya storyboard, teman-teman ya. Biasanya storyboard itu digunakan ketika kita pengen buat adegan, teman-teman. Kayak contoh adegan film gitu. Kayak contoh pengen buat adegan film biar dia lebih tergambar secara nyata, kita bisa memanfaatkan membuat namanya storyboard, teman-teman semua. Nah, sebagian besar alur cerita itu terdiri dari 3 babak ya, teman-teman ya. Jadi dia itu dibagi menjadi beberapa tahap terpisah. Nah, biasanya kalau dalam cerita atau dalam inilah ya dalam cerita, teman-teman ya, kita punya bagian awal, dia tuh bagian yang pertama, terus di bagian tengah, serta kita punya bagian akhir. Kalau bagian awal nih biasanya ada eksposisi, terus ada konfliknya di bagian awal. Nah, di sini biasanya di titik di awal ini nggak bisa kembali, teman-teman ya. Terus di bagian tengah biasanya baru mulai aksinya nih. Kayak contoh tadinya ada konflik nih karena HP-nya rusak gitu ya. Contoh HP-nya rusak atau nggak HP-nya hilang gitu. Nah, nanti dimasuk ke reaksi tengah nih, yaitu peningkatan aksi sampai kayak mungkin bahasanya panik gitu segala macam sampai titik klimaks teman-teman. Titik klimaksnya nih, titik klimaks ada titik puncak gitu ya. Kayak puncak dari aksi tersebut. Nah, baru ntar dapat resolusinya. Resolusinya kayak contoh misalkan kalau HP-nya emang nggak ketemu kayak oh iya mungkin karena aku teledor juga sih aku gitu kan. Aku lain kali aku naruh handphone harus lebih aman lagi deh gitu, nggak boleh teledor gitu. Atau nggak mungkin kalau handphone ketemu ya ambillah deh masih ketemu gitu HP-nya ya. Cuma nanti ke depannya mungkin aku bakal lebih aman lagi deh, aku lebih ngejaga lagi HP-ku gitu kan. Karena itu sangat berguna banget buat aku. Jadi ada resolusinya dan juga ada akhir dari ceritanya ya teman-teman semua ya. Itu dia. Nah, ini merupakan struktur yang akan kita gunakan dalam ChatGPT teman-teman. Untuk menghasilkan cerita kita tidak menentukan struktur cerita kita. Nah, jadi di sini kita akan buat beberapa hal ya. Contoh di sini kita punya eksposisi, kita kenalin nih. Oh, pengenalan karakter utama namanya Eo dan juga latar dia tuh di kota Atrium. Nah, terus kita jelasin juga insiden pemicunya siapa? Oh, si Eo tuh menemukan buku kuno yang merupakan kunci untuk mengendalikan kekuatan angin. Nah, terus rising action apa atau action yang muncul di sini?
Ia memulai perjalanan melintasi kota untuk mencari bantuan dalam penguraian buku tersebut. Klimaksnya apa? Ia mengetahui bahwa kitab angin berisi pengetahuan dan juga kekuatan kuno yang dapat mengubah kota. Lalu tindakan ke bawahnya apa? Si EO-nya tuh memutuskan teman-teman untuk menggunakan kekuatan kitab angin secara bijak dan juga bertanggung jawab. Berbagi pengetahuan dan juga dengan orang lain. Serta ada resolusinya juga, teman-teman ya. Resolusi itu kayak bahasanya kesimpulan lah. Cerita berubah menjadi suatu legenda tentang bagaimana peradaban kuno meninggalkan warisan yang mampu mengubah kota dan juga pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan juga alam. Nah, itu dia. Nah, ceritanya sekarang bersifat linear ya. Jadi bahasa linear tuh dia tuh alurnya tuh lurus gitu ya. Nah, sampai tahap manakah kita dapat menambahkan pilihan. Nah, di sini kita ada beberapa opsi ya. Tadi kita buatin 1 sampai 6 sesuai dengan bagian tadi. Tadi kan kita punya awal. Ingat kalau kita buat cerita kita punya awal, punya tengah dan juga punya akhir. Dan di bagian masing-masing itu dia punya pecahannya lagi. Nah, sebagai aturan teman-teman, kita di sini akan melakukan pilihan yang ditambahkan ya di tahap menaikkan aksi dan juga suatu klimaks. Contohnya di sini teman-teman semua. Nah, di sini tuh apa sih? Nah, contohnya di sini, pilihan aksinya ini merupakan tahap terpanjang dari suatu cerita yang dimana pemain melewati berbagai rintangan. Di bagian klimaks, di klimaks tuh jadi intinya tuh kayak puncak lah di sini. Puncak. Oke, oke, Andra sudah join ya. Oke, thank you Andra sudah join. Sip, oke, ini tinggal Chelsea aja nih. Chelsea masih belum join. Belum ada informasi juga dari Chelsea. Sip, nah di sini teman-teman ya, jadi klimaks itu merupakan tahap paling menegangkan dalam suatu cerita ya, yaitu dia tempat keputusan krusial dibuat. Kayak tadi aku bilang ya, misalkan ada namanya Anto gitu. Anto HP-nya hilang, teman-teman. HP-nya hilang di HP-nya hilang misalkan diambil orang gitu contoh ya si Anto. Nah, terus dia masuk ke klimaks, maka dia akan menegangkan kayak dia pasti kayak gugup teman-teman ya karena HP-nya hilang kayak shock, panik. Nah, cuman di situ adalah dia juga buat keputusan krusial di akhir kayak aduh, aku harus gimana nih ya? Misalkan kayak contoh kalau misalkan Anto lagi nggak ada uang mungkin kayak aduh, aku lagi nggak ada uang juga lagi gimana ya gitu karena itu baru di situ buat keputusan kayak ya udah deh aku pakai handphone mamaku dulu gitu. Nah baru ntar dari situ ntar jadi kesimpulan kayak tadi ya resolusi ya kayak nanti aku ke depannya lebih hati-hati lagi deh gitu. Aku nggak bakal taruh handphone di sembarangan lagi nggak kayak kemarin. Gitu. Nah, itu jadi resolusi dan yang kita dapetin dari klimaks dulu teman-teman. Oke. Nah jadi dalam pelajaran ini kita akan fokus pada dua tahap babak kedua teman-teman. Jadi kita di sini akan fokus pada pembuatan ini ya. Nah sip kita alur cerita klimaks nih. Klimaks salah satu yang penting teman-teman ya. Jadi pada tahap klimaks seseorang pemain tuh membuat keputusan penting ya kayak tadi. Keputusan pentingnya apa? Kayak contoh tadi karena handphone hilang, karena dia udah di klimaks dari puncak gitu dia jadi memutuskan untuk mungkin menggunakan handphone ibunya gitu karena ibunya mungkin punya handphone lama gitu. Jadi dia sementara menggunakan itu dulu sampai dia punya tabungan lagi teman-teman. Baru dia menuju akhir ya. Nah, di sini pemain dihadapkan pada suatu masalah, yaitu di sini ada solusi yang menentukan akhir dari suatu cerita, teman-teman semua. Di sini contohnya klimaksnya itu, di sini ada protagonis atau orang baik, teman-teman protagonis ya. Dia itu mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Nah, di sini dia tuh akan terjadi perubahan besar ya, teman-teman ya, pada alur cerita ya. Ini mana dia mengubah pandangan pemain tentang apa yang dia ketahui sebelumnya. Ada juga di sini resolusinya. Nah, resolusinya apa sih yang dapat dari sini? Ada dua akhir, teman-teman, ya, akhir yang buruk dan juga akhir yang baik. Kalau akhir yang buruk seperti apa? Gunakan pengetahuan dari buku untuk mendapatkan kemampuan sihir yang diambil oleh kutukan. Nah, itu kan jadi akhir yang buruk ya. Mungkin dia nanti menyalahgunakan buku tersebut untuk dia buatin suatu hal yang nggak baik, teman-teman ya. Nah, terus ada akhir yang baik juga. Berikan buku itu kepada orang bijak setempat agar mereka dapat melindunginya dari orang jahat. Nah, itu kan alurnya baik ya, jadinya akhirnya bakalan jadi baik, sehingga itu latarnya berbeda. Tapi sumbernya sama, teman-teman semua ya. Kayak contoh gampangnya gini, teman-teman. Teman-teman dikasih uang gitu, contoh sama orang tuanya. Ini, Andra, 5.000 uang jajan kamu ya. Gitu. Kalau akhirnya yang bagus gimana? Oh, aku pakai aja deh uangnya 3.000 buat jajan gitu. Karena aku belum makan, terus 2.000-nya aku tabungin. Itu akhirnya bagus. Coba kalau akhirnya buruk gimana? Kayak contoh kayak, duh udah deh uangnya aku habisin aja lah, besok juga dapat lagi gitu kan. Atau enggak kayak, udah deh uangnya aku beliin mainan aja deh gitu kan. Aku beli mainan yang banyak aja deh gitu. Nggak apa-apa deh di rumah numpuk mainan gitu kan. Akhirnya nggak bagus juga teman-teman ya. Yang bagus tadi kan kita jadi punya tabungan kan, walaupun kayak cuman sehari 2.000, cuman kan lama-lama bakal menumpuk teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi suatu peristiwa dan juga pilihan yang disatukan oleh satu isu itu membentuk alur cerita. Tadi kan kayak tadi ya, jadi satu peristiwa dia bisa menjadi berbagai pilihan teman-teman ya, ada juga konsekuensinya. Nah, deskripsi suatu peristiwa itu penting bagi pemain karena ia menetapkan arah untuk refleksinya, teman-teman.
Deskripsi acara harus menimbulkan masalah bagi pemain dengan konsekuensi yang jelas bagi pemain. Jika tidak, maka pilihannya akan fiktif, teman-teman. Contoh di sini peristiwanya, di sini kita ada protagonis, teman-teman. Dia mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Ada juga di sini descriptions of the event ya, for the player. Kamu mempelajari bahwa penggunaan buku mengandung risiko, itu dia itu mengandung keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Nah, namun di sini kita perlu memahami, teman-teman, bahwa hanya dengan bantuan buku ini, kita dapat memperoleh kembali kekuatan sihir yang sudah dirampas oleh kutukan ya, dengan adanya si buku angin tadi. Nah, jadi di sini kita bisa breakdown lagi untuk peristiwanya dan juga outputnya. Nah, sekarang coba kita bandingkan contoh dua deskripsi peristiwa yang sama. Kita ada bagian kiri dan juga bagian kanan, teman-teman. Bagian kiri merupakan deskripsi acara yang bagus ya, ketika kita pengen deskripsikan ke ChatGPT, let's say. Kamu mengetahui bahwa penggunaan buku berisiko mengganggu keseimbangan sosial alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun, kamu memahami bahwa hanya dengan menggunakan bantuan buku itu, kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutukan. Nah, coba yang sebelah kanan, deskripsi acara yang buruk. Ya, Kamu telah kita menggunakan buku bilang juga mempelajari bahwa penggunaannya dapat mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam. Sekarang kamu perlu memutuskan cara penggunakannya. Buku selanjutnya. Nah, di sini kan dia nggak ada keterangan lebih lanjut, teman-teman ya. Kenapa kita harus mutusin sendiri? Di sini dia nggak jelasin kenapa sih buku itu kita perlu gitu ada buku itu ya. Kalau di sini kan kita dikasih tahu nih. Kalau di sini, kalau kita ada punya buku ini, kita dikasih tahu kalau kita tuh bisa apa? Nah, ini ya. Kita dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu. Nah, gitu. Kalau di sini dia bilang cuman kamu bisa memutuskan. Nah, kan kita jadi bingung juga, teman-teman yang mutusin apa nih maksudnya nih? Gitu. Kan kalau ini kan jadi acaranya kita tahu ya tone baik. Sementara yang kanan ya kita nggak tahu nih. Masih jadi buruk juga. Bisa jadi tone memutuskan bisa jadi entah dibuat jadi jahat atau enggak bisa juga ya baik juga gitu. Tapi itu kurang relevan. Nah, kalau diskusi acara yang buruk di sini konsekuensi dari plan tersebut tidak sepenuhnya jelas bagi pemain ya. Karena di sini tadi aku bilang ya kalau misalkan dia di sini memutuskan ya dia belum tentu juga memutuskan itu bagus atau enggak. Maka itu deskripsinya buruk gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat perintah untuk menghasilkan alur cerita di tahap klimaks atau tahap puncak, teman-teman? Gimana sih caranya kita buat perintah untuk kita menghasilkan alur cerita di tahap klimaks? Nah, ini dia ya. Kita bisa nulis seperti ini lagi, teman-teman, di ChatGPT ya. Kemarin kita udah buat seperti ini. Nah, jadi kita dapat meminta ChatGPT untuk menulis ulang klimaks cerita. Pertama kita perlu sebutin dulu tindakannya apa. Contoh di sini tindakan adalah menulis kembali. Jenis teksnya apa? Misalnya jenis teksnya itu adalah cerita. Keterbatasannya apa? Batasannya adalah kita di sini ada tahap klimaks ya. Ini mana dia itu menimbulkan masalah yang dapat dipecahkan oleh pemain dengan dua cara berbeda. Penting juga bahwa konsekuensi dari setiap keputusan itu jelas bagi pemain. Topiknya apa? Contohnya topiknya di sini ya. Berikut teks ceritanya, bla 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 bla. Contoh dari teks ceritanya. Nah, bukan menulis ulang suruh teks, tetapi kita juga perlu membahas adegan tertentu, teman-teman. Itulah tujuan dari kita ya. Jadi di sini kita perlu breakdown lagi, dan kalau misalnya kita buat prompting ke ChatGPT, bagusnya seperti ini. Kita jelasin tindakannya apa, jenis teksnya mau kayak gimana, perbatasan apa, dan juga topiknya apa. Gitu. Nah, sebelum kita membuat suatu event atau acara, penulis naskah itu menggambarkan adegan permainan secara skematis, teman-teman ya. Di mana ini membantu kita agar tidak tersesat dalam peristiwa dan alur cerita selanjutnya. Dan juga ini akan menjaga integritas ya atau tingkat kepercayaan dari ceritanya, teman-teman. Nah, contoh di sini, ChatGPT juga dapat membantu kita, namun untuk ini kita membutuhkan contoh hasilnya. Kayak contoh, di sini tindakannya kita perlu membuat sesuatu ya, di jenis teksnya kita deskripsikan, deskripsi skematis dengan cerita atas nama pemain. Keterbatasannya apa? Contohnya di sini kita kasih ya, deskripsi adegan dengan skematik, nomor adegan, tahapan plot berdasarkan struktur tiga babak, menyebutkan lokasi spesifik, menyebutkan karakter tertentu, topik, deskripsi, dan juga acara. Lalu juga kita bilang jika perlu memunculkan karakter dan juga lokasi. Dan topiknya adalah kita di sini buat berikut teks ceritanya. Nah, di bagian contoh di sini kita jelasin, teman-teman. Di sini kita memberikan ChatGPT sebuah contoh yang relevan terkait deskripsi tentang namanya sebuah adegan tersebut. Dan selain itu, teman-teman, nah di sini juga ada dijelasin ya, jika perlu, munculkan karakter dan juga lokasi. Nah, di sini kita memintanya untuk memunculkan karakter serta lokasi, teman-teman, karena mereka mungkin tidak ada di dalam cerita tersebut. Nah, so hasilnya, teman-teman, kita bisa mendapatkan deskripsi singkat tentang adegan berdasarkan contoh dari kita sendiri ya. Contoh di sini untuk membuat hasilnya, teman-teman, di sini kita punya contohnya di sini ya, adegan satu menjelajahi perpustakaan. Kita di sini punya tahap plotting, itu namanya eksposisi. Di sini kota lokasinya tadi di kota Aterium, perpustakaan kuno. Nama karakternya Eo di sini. Temanya tentang namanya apa? Penemuan kitab angin. Nah, peristiwanya apa di sini? Eo menemukan buku kuno yang dipenuhi simbol-simbol ya, teman-teman semua ya. Oke, lalu adegan 2 keputusan untuk memulai perjalanan. Tahap plot, insiden pemicu, dan juga lokasi Aetherium.
karakter EO. Nah, topiknya di sini kita mencari bantuan. Di sini EO itu memutuskan untuk memulai perjalanan melintas kota untuk menemukan seseorang yang dapat membantunya menguraikan buku tersebut. Lalu juga untuk adegan 3, teman-teman, kita di sini perlu untuk cari orang bijak dan juga bahasa di sini ulama ya, di sini. Kita perlu juga di sini berbagai lokasi di kota Aetherium. Ada juga EO di sini sebagai orang bijak, penyihir, dan juga sarjana, serta kita bisa juga mengumpulkan informasi. Contoh di sini kita bisa set nomor adegannya seperti apa, teman-teman. Terus juga plot stage based on the tree, X structure, kita juga menyebutkan lokasi spesifik dan juga menyebutkan karakter tertentu, serta kita set juga topiknya seperti apa dan juga kita deskripsikan acaranya atau event ya. Nah, meski begitu, di sini ChatGPT juga telah mencoba menghadirkan karakter dan juga lokasi persis yang seperti yang diminta, teman-teman. Nah, contoh nanti seperti ini ya. Sekarang kita perlu untuk menyederhanakan perintah dalam pembuatan alur cerita untuk suatu klimaks, contoh. Kita set tadi tindakan actionnya apa, menulis kembali jenis teksnya apa, kita buat di sini jenis teksnya seperti apa, keterbatasannya apa nih, kita buat, oh batasannya seperti ini ya. Lalu juga kita buat topiknya juga. Gitu. Nanti kita bisa juga menulis teman ulang cerita dengan adegan yang kita perlu pilih ya, yang dimana itu bukan dari seluruhan cerita. Nah, bisa juga nanti kita menghilangkan teks atau cerita dari sebuah adegan di bagian topik sini, teman-teman. Nah, sekarang cara kita buat diagramnya di Mairo ya. Tadi kan minggu lalu kita udah belajar tentang Mairo, sekarang cara kita buat diagram di Mairo. Nah, nanti kita tambahin stiker lagi, teman-teman ya. Ini kemarin kita udah pelajarin juga, tambahin stiker aja. Contoh di sini kita buat dua stiker, teman-teman ya. Terus kita buat tanda hubungnya, teman-teman. Lihat nih. Jadi ntar dia ada kabelnya nih, kayak mungkin kayak kabel ya, teman-teman sebutannya ya. Nah, kita buat seperti ini. Caranya gimana? Kita buat dulu tadi dua. Nah, ini contoh lagi, aku liatin lagi. Kita buat dua, teman-teman. Ambil satu, dua. Terus kita tarik garisnya, teman-teman semua. Di titik kita tarik garisnya. Set. Nah, itu dia seperti itu. Kita tarik garisnya. Nah, lalu teman-teman, untuk menghubungkan stiker dengan yang lain, kita juga bisa menggunakan metode yang sama. Jadi tinggal buka lagi, terus kita tarik lagi teman-teman garisnya. Jadi bahasa itu kita bisa membuat suatu pecahan atau seperti mind map ya, teman-teman semua, dengan menggunakan Miro, teman-teman. Bisa juga kita setting tipe-tipe dari si, apa namanya, tipe dari kabelnya nih, mau seperti apa dibuatnya, mau yang bentuknya kaku atau bentuknya yang fleksibel. Kita bisa adjust itu semua, teman-teman semua. Untuk membuat tautan, setiap kali kita klik kiri pada stiker root, dan kita perlu klik pilih lingkaran putih, lalu kita gerakan tanda panah dari sana ke stiker yang diinginkan. Sip, itu dia teman-teman ya. Kita di sini akan coba dulu buat masuk ke tas teman-teman. Kita di sini akan masuk ke dalam namanya alur cerita untuk klimaks ya teman-teman semua ya. Nah, di sini kita akan membuat deskripsi skematis dari peristiwa cerita kita. Gunakanlah ChatGPT untuk membuat deskripsi skematis peristiwa dalam ceritamu menggunakan algoritma yang disarankan sebelumnya. Siapkan tempat di Mairo untuk mencatat rangkaian kejadian, terus juga tuliskan informasi yang kita terima di stiker. Sip, let's go teman-teman semua. Kita coba kerjakan ya nanti. Kurang lebih akan seperti ini. Kita juga bisa membuat satu pilihan ya. Kayak contoh tadi kita ada buat scene-nya di mana nih? Oh, scene-nya tuh ada di misalkan di perkotaan, di sekolah. Story stage-nya apa? Location-nya di mana? Karakternya siapa? Nah, di sini kita buatin berbagai ini teman-teman ya, berbagai flow. Nah, di sini kita bisa menggunakan ChatGPT di sini. Terus jangan lupa nanti kita tinggal masukin aja ke sini terus kita checklist ya teman-teman semua ya. Bisa di screenshot, bisa juga dikasih link Miro-nya teman-teman. Gitu, dan jangan lupa checklist. Gitu ya. Oke, let's go teman-teman. Kita coba kerjakan tugasnya ya. Yuk, boleh di-share screen teman-teman semua. Let's go, let's go, let's go. Yuk, share screen kita kerjakan dulu tugas yang pertama ya, teman-teman semua ya. Aku tungguin aku terkunci dari grup. Terkunci gimana, Ibrahim? Boleh diinfokan? Ya, timer aku sih, timer. Oh, timer. Terkunci gimana tuh? Terus bisa buka agak? Nah, ini yang udah share screen, Andra. Yuk, teman-teman yang lain. Marco dan juga Ibrahim boleh share screen juga. Oke, yuk. Yang teman-teman yang lain boleh share screen. Marco dan lainnya. Oke, Andra udah jawab malah. Yuk, Marco. Bisa share screen Marco dan juga Ibrahim. Aku masih belum lihat share screen ini. Oke, Marcos. Oke, agak halaman tidak tersedia. Nah, sip tadi buat nomor satu apa sih jawabannya, teman-teman? Apa sih bagian yang penting untuk diingat saat kita membuat pilihan dalam permainan teks? Nah, tentunya adalah konsekuensi, teman-teman ya. Kita perlu memberikan konsekuensi yang jelas dan juga berarti ya dari setiap pilihan bagi pemain.
Oke. Ibrahim dan juga Marco gimana bisa share screen? Ibrahim dan juga Marco, yuk kita kerjakan teman-teman tugasnya. Apakah ada trouble teman-teman semua? Oke, nah Andra sudah share screen terkait Mairo-nya. Yang lainnya gimana teman-teman? Tadi ini jawabannya apa? Jawabannya konsekuensi ya yang jelas dan juga berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Nah, bisa di next lagi. Dua, apa sih cara terbaik untuk merumuskan perintah untuk menghasilkan alur cerita pada tahap klimaks? Nah, tadi apa sih kalau klimaks? Kita bisa penelusuran cerita sehingga tahap klimaks menimbulkan masalah yang dapat dipecahkan pemain dengan dua cara berbeda ya. Penting bahwa konsekuensi dari setiap pilihan jelas bagi pemain dan juga mempengaruhi pengembangan alur cerita selanjutnya. Nah, terus di bagian sini, teman-teman, di bagian dokumen, kita di sini akan set alur cerita dari klimaksnya, teman-teman semua. Nah, ini ada pilihan ceritanya ya, bisa kita breakdown di sini. Nah, langsung aja kita ke nomor tiga, teman-teman ya. Di sini kita akan membuat satu deskripsi terkait skematis tentang peristiwa dan juga cerita kita. Nah, di sini kita perlu untuk membuat deskripsi skematis tentang peristiwa dalam cerita kita dengan menggunakan algoritma yang diusulkan sebelumnya. Siapkan tempat di Mairo untuk mencatat rangkaian peristiwa, lalu juga tuliskan informasi yang diterima di stiker di sini. Lalu kita perlu juga untuk menulis buat sebuah alur cerita untuk klimaksnya seperti apa. Buat alur cerita untuk klimaks, cerita kita menggunakan algoritma yang diusulkan sebelumnya, lalu juga kita perlu untuk menyiapkan lengkapi diagramnya di Mairo berdasarkan hasil pembulatannya. Jika perlu tulis ulang teks di stiker, lalu juga di sini kita perlu menyimpan hasil akhir di platform teman-teman ya. Unduh area papan yang disesuaikan dengan komputer kita, klik icon paperclip, dan juga unggah gambar dengan hasil akhir ke platform, serta klik tanda centang ya, untuk menyimpan hasilnya di bagian sini. Ya, yuk teman-teman, let's go. Kita coba kerjakan teman-teman semua. Kita langsung aja buka Mairo-nya ya di sini ya. Ini aku buka yang baru lagi aja, teman-teman. Udah share screen semua belum? So, kita manfaatin ChatGPT, teman-teman ya, buat task hari ini. Kita perlu buat seperti apa sih? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih. Nah, coba kita akan buat buat tugasnya, teman-teman. Nah, jadi perlu kita di sini menyambungkan dua hal. Nah, ini aku geser dulu ya. Ini aku buatin kertas baru. Pertama-tama kita ambil sticky notes dulu. Contoh di sini aku ambil satu. Mana tadi itu? Nah, ini dia satu. Terus buatin lagi satu lagi. Dua. Ini aku copy aja. Paste. Nah, ini dia. Terus kita sambungkan, teman-teman. Lihat nih, ada titik, kita tarik. Nah, terus kita bisa pilih juga tipenya. Misalnya tadi kayak contohnya dipakai ini ya. Pakai yang titik-titik. Kita pilih yang dot. Type-nya yang... Ini kita bisa ganti-ganti tipenya apa. Kita pakai dot. Misalkan mau dibuat titiknya. Nah, ini dia. Lihat, udah jadi, teman-teman ya. Udah jadi untuk pembuatan ininya. Nah, kita bisa buat seperti apa sih? Nah, contoh yang aku udah buat seperti ini, teman-teman ya. Yaitu apa? Scene satunya. Nah, jadi kita buat seperti ini, teman-teman semua. Scene satu. Nah, kita di sini jelasin kita tuh punya tiga hal. Pertama, kita punya awal dulu, teman-teman, eksposisi dan juga konflik. Lalu tengah, mengenai pernyataan aksi dan juga klimaks. Nah, kalau di sini kita bisa bagi-bagi aja, teman-teman ya, menjadi beberapa part. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja cara buatnya. Oke, mungkin langsung aja teman-teman ya, kita buatin promptingnya di chat GPT. Oke, kita jelasin teman-teman ya, kita diminta apa sih di sini? Buatlah deskripsi skematis tentang peristiwa dalam cerita kamu menggunakan algoritma yang diusulkan sebelumnya. Siapkan tempat Mairo untuk menatap. Oke, buatlah alur cerita untuk klimaks. Unduh hasil di platform. Oke, ini aku copy dulu aja teman-teman, biar lebih rapi ya. Nah, di sini algoritma yang diusulkan sebelumnya apa namanya? Metode. Kita menggunakan algoritma metode ini ya. Saya menggunakan algoritma algoritma metode binomial fantasi. Siapkan template tempat di Mairo untuk mencatat perangkaian peristiwa. Ini nggak usah. Oke, ini nggak usah. Cerita untuk klimaks. Oke. Buat alur cerita untuk klimaks cerita kamu menggunakan algoritma yang disesuaikan sebelumnya. Lengkapi diagram Mairo. Oke. Nah, ini dia. Sip. Nah, di sini kita copy dulu soalnya, teman-teman. Terus kita cerita di sini. Aku kasih nomor satu, dua, tiga. Ntar yang mungkin kesulitan buat eh,
Oh, ini nggak usah. Ketiga, terus 4. Terus kita jelasin. Tugasnya suruh ngapain sih? Nah, kita jelasin di sini. Jelasin nama kita. Saya Ilham. Misalkan siswa kelas 11. Saya diminta oleh guru saya untuk menjawab persoalan di atas dengan memanfaatkan Miro. Hal yang perlu saya tulis pada notes-nya, adalah tadi apa aja yang perlu kita tulisin, teman-teman? Dia itu ada namanya di sini adegan, teman-teman ya. Kita harus jelasin adegan itu seperti apa sih di sini. Nah, kita perlu jelasin nih, di sini adegannya ada apa aja. Nah, kita jelasin dulu. Di sini itu terdiri dari 3 hal, teman-teman ya. Nah, kita jelasin di sini ya, apa namanya? Jadi alur cerita terdiri dari 3 bagian, yaitu apa aja? Kita punya yang pertama ada bagian awal, teman-teman ya, yaitu ada awal, lalu juga yang kedua adalah kita punya namanya tengah. Kita jelasin di sini berisi klimaks karena di tengah itu ada klimaks ya. Oke, berisi peningkatan aksi dan klimaks. Ini teman-teman kalau misalkan ada yang kesulitan buat ngetik, nggak apa-apa, ntar aku copy di sini. Kalau di awal tadi berisi apa? Berisi eksposisi dan konflik. Oke, terus di sini juga tidak bisa kembali. Terus terakhir adalah kita punya bagian akhir ya teman-teman ya. Akhir, dia itu apa isinya? Ada resolusi. Oke, jadi resolusi dan juga akhir ya teman-teman semua ya. Oke, sebentar. Oke, punya resolusi dan juga akhir teman-teman di sini. Nah, terus kita harus nulisin sesuai dengan template-nya. Tadi yang diminta sama si itunya gimana sih? Sama si sticky notes-nya. Dia minta ada scene-nya. Nah, kita cerita dulu. Kita cerita di sini. Saya, berikut cerita saya gitu ya. Ini cerita pendek aja nih. Teman-teman boleh pakai cerita masing-masing ya. Saya siswa kelas 11 di SMA keren sekali. Contoh. Saya merupakan siswa yang pandai dalam matematika. Biasanya, saya selalu mendapatkan nilai 100 saat pelajaran matematika. Namun, suatu hari, nah ini baru nih kita cerita. Suatu hari, saya mendapatkan nilai contoh 75. Saya tidak tahu kenapa. Padahal saya sudah yakin jawaban saya benar. Tetapi, saya bingung. Kenapa saya dapat nilai segitu? Apa mungkin ya saya belajarnya masih kurang? Nah, contoh gitu ya. Nah, ini cerita aku, teman-teman boleh cerita masing-masing. Nah, terus kita perlu membuatin mereka itu dalam beberapa scene, teman-teman ya. Nah, kita buat dia itu menjadi beberapa scene, teman-teman. Nah, di sini scene apa aja? Buatlah cerita di atas dengan template scene di bawah. Pertama ada namanya scene. Namanya adalah scene-nya ya. Scene-nya itu apa? Satu, kita jelasin scene apa, teman-teman. Nanti kita masukin ke dalam sticky notes ya. Scene, jelaskan scene-nya lagi apa. Dua-dua, story stage.
Nah, di sini kita jelasin masuknya ke apa sih? Masuknya ke apa? Di sini eksposisi kah atau apa? Lalu apalagi kita punya namanya location. Itu terkait lokasi ya, location. Locationnya apa? Lokasi kejadian. Terus apalagi kita punya empat adalah characters. Nah, karakternya di sini siapa? Aku ya, aku Ilham. Dan ada juga dan ada juga guru yang memberikan nilai, contoh gitu, nilai. Lalu topiknya apa? Kita minta ChatGPT topiknya apa? Topiknya apa? Topik apa topiknya? Terus juga event descriptions. Event description. Nah, deskripsi singkat mengenai kejadian. Nah, kita buatin 6 teman-teman ya. Minimal buatin 6. Buatkan sampai scene 6. Buatkan secara baik dan compact. Kan compact ya, jadi pas gitu compact karena akan saya masukkan ke sticky notes. Dan juga jelaskan dia termasuk bagian awal, tengah, atau akhir. Nah, enter. Nah, udah teman-teman, memang ini agak panjang Chrome-nya. Nah, ini baru jadi bagus kan? Kita tinggal copy-copy aja nih. Oh, udah jadi scene 1 eksposisi kelas matematika, Ilham Guru, bimbingan hasil. Nah, tengahnya udah jadi. Terus 5 sama 6-nya udah jadi. Nah, ini bisa juga nih ChatGPT buatin visual flow. Misalkan buatkanlah. Nah, ini bisa juga. Nah, lihat tuh ya, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Nah, yuk kita langsung buat aja. Teman-teman bisa pakai promku juga nih. Contoh, mau pakai promku yang mungkin ketika terlalu panjang, boleh. Nah, ini aku juga agak panjang sih. Teman-teman, nah ini teman-teman di sini bagian ceritanya boleh diganti berarti ya. Nah, ini aku ulang lagi kopinya. Teman-teman boleh ceritanya itu diganti. Soal aku kopinya kepanjangan nih. Pastanya dia terlalu panjang. Ini cerita saya mana cerita. Nah, di buku cerita saya, teman-teman bisa eh, isikan itunya, teman-teman ya, apa namanya ceritanya. Aku bagi-bagi aja. Ini agak panjang, promnya memang ya aku copy dari media. Ini yang pertama, lalu yang kedua adalah kita jelasin ini. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin apa namanya cerita dari teman-teman. Berikut cerita saya, nah ini kan ada berikut cerita saya. Teman-teman bisa jelasin di sini. Jelaskan cerita teman-teman. Nah, itu dia. Bisa dikopikan menggunakan promku atau bisa juga diupdate biar lebih bagus ya. Nanti kalau sudah, kita tinggal masukin aja, teman-teman. Cuman bisa di prom dulu aja, teman-teman. Yuk, let's go buat promnya. Biar aku bisa ngelihat hasil gimana. Ntar kita tinggal masukin aja ke sananya, teman-teman. Oke, Andra sudah share screen. Yang lainnya? Oke, mungkin karena ketika terlalu panjang ya, maka aku bantu kan teman pakai tablet. Mau kebanyakan, makanya bisa pakai yang aku kirim aja. Nanti tinggal diganti-ganti. Teman-teman perlu menggantikan cerita teman-teman. Kan di situ aku tulisin cerita teman-teman tuliskan. Nggak bisa dituliskan di sana. Ibrahim, Marco gimana? Ada kendala gak? Aku masih belum lihat nih progres dari Ibrahim sama Marco share screen-nya. Kalau bisa share screen, boleh share screen ya teman-teman ya. Yuk, Ibrahim sama Marco, boleh share screen biar aku bisa lihat progresnya udah sampai mana. Yuk, yuk, yuk.
Ibrahim ada kendala gak Ibrahim? Sama Marco, ini Marco juga kameranya hilang nih Marco. Ada kendala gak? Maaf, aku dari tadi nggak bisa itu ke Chrome gara-gara timernya. And terus aku lagi bilang papa aku untuk bukain Chrome-nya, tapi dia dari tadi nggak ke unlock. Oke. Pakai laptop bisa kalau Ibrahim. Kalau mau pakai laptop silakan teman-teman ya, feel free aja. Nah, teman bisa tulisin promaku tuh bisa dikopikan dulu yang segmen pertama. Jadi yang pertama itu adalah soalnya ya. Nah, terus yang kedua ganti. Teman-teman, saya siapa? Misalnya saya Marco, siswa kelas 7 gitu. Nah, jelasin tuh. Di situ ada tulisan kan, berikut cerita saya, jelaskan cerita teman-teman. Nah, itu teman ganti ceritain sama cerita teman-teman sendiri. Nah, saya Ilhamnya juga ganti ya. Jadi biar lebih personal. Nah, punyanya Marco, Marco belum copy kayaknya soal yang pertama Marco. Teman-teman jadi kopikan yang ini dulu nih. Aku share screen dulu ya. Aku kopikan di. Nah, jadi copy ini dulu. Buatlah deskripsi. Baru ntar di bawahnya baru tulis bagian yang panjang ini nih. Gitu. Jadi biar ChatGPT Kak, tahu. Yes. kalau ceritanya pakai yang tadi boleh nggak Kak? Yang tadi tuh Yang yang mana? tugas yang tugas yang tadi. Yang mana tuh tugas yang tadi, Andra? Yang tugas minggu lalu itu Kak. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan. Boleh, 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 boleh banget. Boleh juga mau pakai cerita minggu lalu juga boleh. Feel free aja, teman-teman. Ya, bebas ya, teman-teman ya. Nah, yang perlu diganti-ganti jangan sampai ada nama aku. Jadi nama aku diganti dulu. Jangan di sana nama saya Ilham gitu ya. Jadi pastikan udah diganti jadi nama teman-teman. Jadi itu namanya adalah prompting teman-teman ya. Kita buat prompt dulu biar ChatGPT ya tahu kayak apa sih yang mau dipecahkan sama teman-teman semua, apa sih yang mau dikerjakan. Nah, itu dia di bagian situ. Yuk, 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 teman-teman. Siswa kelas 7, oke. Nah, jelaskan cerita teman-teman. Yang bagian tulisan jelaskan cerita teman-teman, teman-teman ganti tuh ceritanya ada di situ. Tuliskan apa yang teman mau ceritakan. Nah, lihat kan punya Marco ada tulisan tuh jelaskan cerita teman-teman, kamu hapus, kamu ganti sama cerita kamu. Jadi nama-nama aku juga diganti ya. Jadi ganti semua POV-nya jadi POV teman-teman. Gitu. Jadi Marco, jadi Ibrahim, jadi Andra, seperti itu. Oke, nanti kalau udah teman-teman tinggal bisa dimasukin aja seperti ini ya. Nah, ini aku teman-teman bisa juga cek di Myro aja. Aku udah masukin yang Myro aku kemarin. Nah, ini aku screenshot lagi teman-teman. Nanti buatnya kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau dibuatin lebih bagus lagi. Kayak contoh nanti kan kita ada 3 ya. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, jadi dibuatin aja kayak gini. Ini aku kirim ke chat ya, teman-teman semua ya. Jadi ya, ntar kalau udah jadi di chat GPT tinggal udah copy, 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 copy. Udah tinggal taruh, 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 kita tarik garisnya, tarik garisnya, tarik garisnya. Gitu. Ya, kayak tadi, contoh aku udah buatin yang baru ya. Aku udah buatin yang baru, ya udah kita tinggal buatin aja di sini. Ya, contoh tadi aku udah buatin ini, misalkan aku copy aja deh. Ya, aku copy semuanya, aku buatin baru lagi. Copy, nah, aku pengen buat di sini, paste. Nah, contoh di sini tadi kan awal eksplosis konflik udah ada, tengahnya udah ada. Nah, aku tinggal buat yang bagian akhir ya teman-teman.
Ya, contoh di sini bagian akhir. Aku buat lagi. It's, nah, ini aku hapus. Tengahnya dihapus. Oh, ini di grup ya. Nah, ini kita hapus aja satu-satu nih. Nggak, kalau misalkan agak ribet buatin kayak gininya, udah kita teman-teman bebas. Yang penting kita punya 3 segmen ya. Tadi kan ada awal, tengah, sama bagian akhir ya teman-teman semua ya. Kita ganti aja jadi akhir. Udah gitu ya. Jadi udah akhir. Jadi terus kita tinggal tempel-tempel aja yang ada di ChatGPT tadi. Kayak contoh. Tadi udah ada nih scene 1. Kita copy aja scene 1 langsung. Scene 1 kita ambil terus kita copy di Miro-nya. Ini ganti semuanya. It's, Jahenya mah minum guys. mungkin di sini aku buatin baru aja. Nah, ini aku taruh di sini. Nah, lihat ya udah jadi ya. Nah, scene 1 segala macam terus ubah jadi rata kiri aja. Nah, ini dia. Scene Kak, kayak 1 gini, apa? kayak gini Kak. Mana coba? Ini Andra. Ya, betul Andra. Very good. Andra udah buatin generate yang bagus. Tinggal di copy-copy aja Andra sekarang. Di copy, ambil sticky notes-nya, masukin scene 1. Copy lagi scene 2, copy lagi scene 3. Terus kita tinggal hubung-hubungin aja, teman-teman. Gitu ya. Oke, very good Andra. Oke, teman-teman mungkin bisa dilanjutin lagi ya, teman-teman ya. Ini aku kasih contoh lagi. Kita sambil istirahat dulu aja, teman-teman semua, selama 5 menit ya. Nanti kita kembali lagi di jam 8 pas. Mungkin yang mau coba lanjutin boleh. Ini aku kasih contoh ada di share screen ya. Nah, ini dia. Contohnya teman-teman harus buat seperti apa. Tadi untuk promptingnya udah aku kasih, teman-teman bisa cobain aja dan langsung buat seperti ini. Itu ya. Sip, terima kasih teman-teman. Ditunggu ceritanya dan ditunggu update-nya juga di sticky notes-nya nantinya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di jam 8. Terima kasih. Kasih Kak.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya untuk pembelajarannya. Jadi kalau yang tadi, teman-teman, kita tadi udah sampai sana ya, kita udah buatin promptingnya. Dan tadi kayak tadi aku bilang tinggal ditempel-tempel aja nih ya. Tempel-tempel, terus nanti dibuatin seperti ini. Ada peningkatannya, segala macam, terus juga ada contoh di sini akhir ya. Jadi kita buatin aja, teman-teman, terus kita pasang juga si garisnya kayak tadi ya. Jadi kan aku udah jelasin juga. Ini mungkin yang masih butuh penyesuaian, nah ini aku kirim screenshotnya aja ya. Oke, screenshot. Nah, ini aku kirim di chat. Teman-teman, nanti bisa dicoba lagi ya, teman-teman semua ya. Sip, kita mungkin lanjut ke materi dulu aja, teman-teman, karena kita masih ada presentasi yang harus kita lakukan ya, yang perlu aku jelasin lagi. Oke, untuk yang lainnya gimana? Ibrahim, Marco, tadi aku punya Andres sih udah oke. Punya Ibrahim sama Marco gimana? Ada kendala? Ibrahim gimana? Masih ada kendala, Ibrahim? Halo, Ibrahim? Halo, halo? Oh, masih nggak bisa ke Chrome masih. Oh, oke. Boleh open cam nggak Ibrahim? Biar aku bisa lihat Ibrahim nih. Teman-teman yang off cam boleh on cam dulu ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa nonton recordingnya aja, teman-teman. Aku udah kirim sampelnya juga, dan bisa juga ke Myroku ya, buat nanti bikinnya. Bisa juga teman kalau mau dibuat choice ya, kayak contoh nanti di bagian part 6 nih. Di sini tuh misalkan ada pilihan, kayak contoh harus belajar matematika atau belajar bahasa Inggris ya. Nah, itu boleh dibuatin kayak gini nih, choice namanya. Dipisah-pisah. Nanti kita kasih Kak, impact-nya maaf kalau ya. misal. aku- Apa Kak, tuh? Mm-mm. maaf ya aku nggak bisa kerjain karena ini gara-gara Chrome Oh iya, nggak bisa nggak masuk. masalah, nggak masalah, nggak masalah Ibrahim. Nanti mungkin pas udah bisa, mungkin di esokan harinya bisa dicoba lagi ya, Ibrahim ya, biar Ibrahim paham sama Oke, materinya, oke? Sip. Nah, sekarang kita masuk ke alur cerita terkait namanya peningkatan aksi ya. Nah, Kak, teman-teman, jadi di sini, ya, ini kalau udah dikumpulin aja, Kak. ya, kalau sudah kamu kirim linknya, atau enggak di foto, boleh dikirim linknya juga, Andra, jadi dikirim linknya di Mairo-nya. Masih ingat kan cara kirim link Mairo? Udah, Kak. Udah, nah ya di copy linknya terus kamu paste di situ. Marco juga sama, Ibrahim juga sama ya, nanti bisa digunakan cara itu ya. Sip, good, Andra, good job. Nah, teman-teman, jadi tadi yang aku bilang ya, selama peningkatan aksi, pemain itu mengatasi berbagai rintangan ya. Jadi di sini kita punya bagian awal, terus juga ada bagian tengah, teman-teman semua. Terus juga kita punya namanya bagian akhir ya, teman-teman semua ya. Jadi kita punya bagian akhir juga di sini, gitu. Dan kita akan coba bikin, kayak gimana sih. Nah, jadi kendala apa aja sih yang mungkin kita hadapin teman-teman di dalam hal ini ya, yaitu pemain dalam permainan teks. Nah, jadi perlu diingat teman-teman bahwa tidak ada pertempuran atau manajemen sumber daya dalam permainan yang kita buat, gitu ya. Nah, kalau di sini kita punya dalam game petualangan teks, kita tuh punya misi untuk bertindak sebagai suatu rintangan ya, teman-teman ya. Misi dalam permainan teks biasanya berupa teka-teki atau mungkin tantangan yang melibatkan pencarian informasi atau mungkin pengambilan keputusan yang strategis di bagian sini. Nah, kita di sini punya teka-tekinya apa? Itu contoh di sini ada lintasan deadlock, yaitu ada suatu cahaya dan juga utara. Ada juga mencari informasi, teman-teman semua, itu Lifeline Plus, dan juga ada misi teks, bermain, dan juga menulis, teman-teman ya, di bagian sini. Nah, di sini ada struktur dasar, teman-teman ya. Itu pencariannya mirip dengan struktur alur dari suatu cerita. Contohnya di sini kita punya awalan, teman-teman. Pemain diberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan dan juga mengapa di bagian sini. Nah, kita perlu juga di sini penting banget, teman-teman, untuk kita memberitahu pemain mengapa sih kita harus menyelesaikan misi tersebut di bagian awal. Terus juga di bagian tengah, kita di sini bisa melakukan serangkaian tindakan ya. Actionnya apa sih yang di sini yang mengakibatkan penyelesaian atau mungkin kegagalan dari misinya. Ada juga bagian akhir, teman-teman ya. Bagian akhir ini sendiri, dia itu nanti akan menerima, contohnya di sini pemain menerima hadiah karena menyelesaikan misi, seperti mendapatkan informasi alur cerita penting, mengungkapkan pengetahuan permainan, atau mungkin sekedar bertahan hidup. Jadi ini merupakan bagian dari skenario untuk menerima hadiah. Nah, struktur pencarian itu juga bisa berbeda-beda, teman-teman ya. Tergantung pada beberapa besar pencarian tersebut mempengaruhi alur cerita. Nah, di sini kita akan coba fokus pada perintah yang ini ya, karena ini akan lebih mudah untuk diterapkan. Contoh di sini kita punya deskripsi tentang tugas, kita punya pilihan satu sama pilihan dua, teman-teman. Pilihan satunya apa? Kita punya situasi satu, yaitu di sini dia ada dua pilihan ya, ada pilihan satu dan juga pilihan dua. Dan pilihan dua, dia di sini ada situasinya juga, dia punya pilihan satu dan juga pilihan dua juga di bagian sini. Nah, terus di sini pas situasi satu kita breakdown lagi, teman-teman, dia di pilihan satu tuh dia ada kegagalan di sini ya. Dan di pilihan dua, dia tuh ada muncul namanya akhir dari pencarian.
Nah, terus kita breakdown lagi, ntar ada muncul sesuatu nih seperti ini tadi ya. Nah, di sini pilihan pemain akan mengarah pada akhir misi yang sama. Namun, pemain akan dapat memilih cara melewati misi tersebut, teman-teman semua. Nah, alur cerita misi yang dibuat itu sesuai dengan struktur yang diusulkan sebelumnya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini ya, teman-teman semua ya. Di mana di sini pemilihan seperti itu tidak hanya fiktif belaka jika pemain tidak mengetahui informasi terkait hal ini ya. Contoh di sini kita punya namanya menemukan manuskrip kuno, teman-teman. Terus juga di sini kita bisa mencari di ruang rahasia, mencari di perpustakaan, dan juga di sini ada perangkap ya. Serta ada beberapa baris buku juga. Nah, di sini kita perlu juga untuk mencoba untuk merusak perangkat tersebut dan kita perlu juga untuk mengingat kata-kata ajaib di sini. Serta kita juga bisa membuat suatu misinya, teman-teman semua ya. Lalu juga di sini kita bisa juga mencari bantuannya di bagian sini, cari bantuannya seperti apa, dan juga kita mempelajari baris-barisnya. Nah, kita juga bisa ngecek di sini naskah ya, kira-kira sudah ketemu atau belum. Dan juga di sini ada juga part namanya kegagalan tadi, teman-teman ya. Nah, lalu di setiap cabang misi, kita juga dapat memberikan pemain kesempatan untuk mempelajari berbagai bagian cerita permainan, yang dimana ini akan mendorong pemain untuk memainkan permainan itu lagi ya, teman-teman semua ya. Nah, ini dia. Wah, teman-teman lihat ya, gimana sih sekarang seorang pemain itu dapat mempelajari kata-kata ajaib untuk mematikan suatu kejebakan. Nah, contoh di sini kita punya kata-kata ajaib ya. Kita bisa breakdown lagi di sini. Nah, dengan bantuan petunjuk yang ditemukan di salah satu lokasi, kita dapat menaruh catatan yang berisi kata-kata ajaib untuk mematikan perangkap. Nah, pada saat yang sama, kita juga bisa membiarkan pemain memiliki kebebasan untuk melihat catatan itu atau tidak. Nah, di mana ini akan menambah bobot pada pilihan dan juga meningkatkan non-linearitas dari suatu cerita, teman-teman semua ya. Lalu di bagian rak buku antik, kita juga bisa melihat sebuah buku yang kita perlu ketahui, teman-teman. Ini merupakan sebuah buku angin, nah contohnya ya. Di sini ada juga selembar kertas kusut di dekat rak, yang dimana dan di sini juga ada sampah lain berkas dari perbaikan. Nah, di sini nanti contohnya kita di sini bisa breakdown lagi, teman-teman, dari cerita ini. Kira-kira mana nih, kalau ada bagian rak buku antik, kita mau kemana? Oh, kita bisa berlari untuk mendapatkan bukunya, atau mungkin kita bisa melihat selembar kertas saja nih yang ada di rak samping. Jadi kita punya dua option pilihan di sini. Nah, penting juga teman-teman untuk kita memahami siapa sih yang akan menawarkan pencarian, yaitu baik itu narator atau mungkin karakter di sini. Nah, terus apa aja yang perlu diperhatikan saat kita menulis suatu misi atas nama satu karakter? Kayak contoh di sini kita punya lifeline teman-teman, terus juga kita punya misi teks ya di sebelah kanan ya. Itu terkait namanya bermain dan juga menulis teman-teman. Nah, untuk pencarian atas nama karakter, di sini ada sifat karakter yang itu di mana itu penting teman-teman ya. Contohnya di sini kita punya ciri-cirinya ya. Ciri-ciri karakter menentukan bagaimana tokoh berbicara, jenis pencarian yang mereka tawarkan, dan juga seterusnya. Misalnya di sini kita punya Taylor ya, yang merupakan seorang mahasiswa biologi dan tidak tahu tentang reaktor fusi di sini. Nah, dia juga mencoba untuk menjaga hal-hal tetap ringan dan juga lucu, teman-teman katanya. Nah, sekarang gimana nih caranya kita bisa membuat perintah untuk menghasilkan misi yang ditawarkan oleh karakter tersebut? Gimana? Nah, ini dia. Kita dapat meminta ChatGPT untuk menulis misi tersebut dengan adegan yang diinginkan atas nama karakter tersebut. Nah, tindakannya seperti apa? Seperti ini nih. Kita bisa munculin adegannya, tindakan, kita set jenis teksnya mau apa nih. Contoh di sini kita buat deskripsi pencarian ya, nomor adegan yang diinginkan atas nama siapa. Ada juga keterbatasan ya, teman-teman. Di sini, misi kita harus memiliki deskripsi tugas dan juga alasan mengapa sih pemain itu harus menyelesaikannya. Dan juga pemain juga setidaknya perlu memiliki dua pilihan yang tidak secara langsung mengisyaratkan konsekuensinya, tetapi terkait dengan tujuan pencarian. Contoh di sini ada topiknya ya, kita harus mengeset ada deskripsi karakternya seperti apa, dan macam-macam. Jadi kita perlu buat seperti ini juga. Dan kita juga dapat lebih jauh membagi pilihan ya di sini, teman-teman. Yaitu membuat pencarian kita menjadi lebih kompleks, teman-teman semua. Nah, di sini tindakan yang muncul apa? Contoh di sini kita punya muncul adegan, muncul dengan, lalu juga jenis teksnya di sini ada deskripsi situasi, di mana dia itu akan dihadapi setelah pemain memilih nomor tersebut ya, dan juga membuat list suatu tindakan, yaitu pemain dalam situasi tersebut. Ada juga keterbatasan teman-teman ya, di sini seharusnya kita tidak ada lebih dari dua tindakan yang sama ya. Ya, jadi ntar kurang lebih teman-teman kalau buat cara prompting yang bagus ChatGPT itu kurang lebih kayak gini ya. Kita jelasin tindakannya mau apa, jenis teksnya mau apa, kalau dalam case-nya kita mau cerita. Kita kasih juga keterbatasan ya, kayak contoh maksimal beberapa sih. Nah, itu dia. Jangan lupa juga untuk memberikan permintaan klarifikasi kepada ChatGPT pada aspek tertentu dari pencarian, teman-teman. Contoh di sebelah kiri di sini kita buatin prompting nih. Pikirkan deskripsi situasi yang akan dihadapi pemain setelah memilih opsi satu. Dan buatlah daftar tindakan yang dapat dipilih pemain dalam situasi ini. Seharusnya tidak ada lebih dari dua pilihan tindakan. Nah, setelah kita memilih untuk mencari manuskrip kuno di perpustakaan pusat kota, pemain akan menghadapi situasi di mana mereka harus menjelajahi perpustakaan yang luas dan penuh sesak untuk menemukan manuskrip yang diperlukan. Daftar tindakan yang dapat dilakukan pemain dalam situasi ini meliputi seperti berikut.
Nah, kita punya jelajahi perpustakaan di sini dan juga meminta bantuan, teman-teman. Nah, kita juga akan buat contoh permintaan seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kita juga dapat memberikan petunjuk tentang misi untuk membuat permainan lebih menarik ya. Jadi kita jelasin tindakannya apa, tadi jenis teksnya apa. Ini kurang lebih masih sama, teman-teman ya. Sip, itu dia teman-teman ya. Untuk alur cerita, peningkatan aksi, nanti kita di sini akan coba untuk kerjain tasnya lagi ya di sini. Kita akan bikin tas namanya buku angin. Contoh misinya seperti ini kurang lebih, teman-teman. Nah, jadi dari satu permintaan atau pertanyaan, teman-teman, nanti kita buatin breakdown masing-masing. Di sini ada beberapa case ya. Kalau kita nggak nemuin note-nya, kita bisa ke cabang lain, ke cabang lain, cabang lain. Jadi ini mirip kayak conditioning if, teman-teman ya. Nah, ntar bisa juga di-submit seperti biasa. Kok bisa di screenshot, teman-teman bisa juga di paste aja untuk link Mairo-nya biar aku bisa ngelihat di sana. Itu dia. Nah, sekarang kita mungkin langsung masuk dulu aja, teman-teman ya. Sebelum kita ke sana, kita akan lanjutin dulu ke yang bagian terakhir. Ini terkait Twine ya. Nah, jadi Twine, teman-teman, nanti di sini teman-teman bisa coba download. Nanti aku kasih linknya aja. Bentar ya, untuk linknya sendiri. Teman-teman di sini ada yang gunain, oke, di sini pakai Android ya. Wait, bentar ya, Twine. Oke, so ya, kelihatannya di sini kita tuh nggak bisa menggunakan Twine, teman-teman ya, karena teman-teman di sini menggunakan device ya. Kebanyakan pakai Mac, sorry, pakai iPad, mungkin pakai device-nya tab segala macam. Nah, di sini kita nggak bisa. Nah, cuma nanti kita bisa menggunakan namanya versi web ya, use in your browser. Nah, untuk aku nanti aku bisa download aja nih. Untuk yang pakai PC harusnya ntar bisa download. Cuman di sini kita nggak pakai itu ya. Ini ada cara-caranya. Mungkin aku next aja. Nah, di sini ada beberapa tab teman-teman di Twine ya. Ini aku jelasin singkat aja. Di sini ada new buat kita buat sebuah cerita. Ada rename buat kita ganti nama dan juga ada delete buat kita hapus ceritanya. Nah, ntar kita tinggal kasih nama aja. Contoh di sini kita buatin namanya adalah My Story. Untuk nama kita dapat menggunakan kata-kata yang kita ambil sebagai dasar dari konsep cerita. My Story, checklist, terus nanti ada di sini. Nah, cerita itu terdiri dari paragraf ya. Ini mana ini merupakan paragraf pertama dari awal cerita kita, teman-teman semua. Nah, ada juga tab namanya passage di sini ya. Itu memungkinkan kita untuk mengelola suatu paragraf. Di sini di passage kita set apa aja, kita new untuk buatin paragraf barunya, ada juga edit buat kita edit, ada juga rename tadi buat kita rename dan juga delete ya buat kita hapus. Terus ada juga area aktif yang diwarnai hitam ya. Di sini kita bisa klik sesuatu, ntar kita bisa klik kotaknya teman-teman di sini, kita klik kotaknya dan kita edit-edit nih. Kayak contoh namanya beginning, kita rename segala macam dengan hal tersebut ya, teman-teman ya. Nah, ada juga metode untuk beralih ke metode pengeditan paragraf, teman. Jadi di sini kita punya dua metode ya. Metode satu, kita bisa klik dua kali pada paragraf dengan tombol kiri mouse, dan juga metode dua, kita bisa milih paragraf dan juga klik opsi edit di bagian sini. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan jendela pengeditan paragraf, teman-teman ya. Kayak seperti di sini. Kita punya alat, teman-teman, di sini ya. Ada bagian, kalau teman-teman lihat di sini, test from here buat ngetes. Ada juga di bagian setting untuk kita mengetes alat untuk bekerja dengan teks, dan juga ada bagian teks, teman-teman, di sini ya. Kita bisa menuliskan sesuatu untuk kita masukin teksnya dan juga perintah. Nah, cara buat perintah di sini, teman-teman ya, kita bisa tulisin cerita dengan menggunakan hook. Hook tuh bisa ditandai dengan namanya adalah double box bracket. Nah, ini namanya box bracket atau namanya kurung kotak atau kurung siku, teman-teman ya. Nah, misalnya kita kasih nama di sini misalnya library, city library. Ntar ada tulisan sini city library yang isinya adalah isi dari semua hal ini. Begitu. Nah, ada juga hook bernama di sini yang dibuat untuk mengembalikan permainan ke paragraf tertentu ya, teman-teman semua ya. Nah, ini dia ntar kurang lebih seperti ini. Ask where to start looking for fragments. Ada tanda hubung lagi, choose continue, bla bla bla. Nanti dia kurang lebih bentukannya seperti ini. Cuma nanti kita harus ya buat sekarang mungkin nggak kesini karena di sini dia harus pakai PC teman-teman semua ya. Dan ntar kita bisa tinggal build aja untuk kita jalanin, kita ke build terus kita klik double play. Ntar kurang lebih hasil seperti ini nih. Lihat, ada suatu cerita kita bisa klik next, kita klik lagi tulisannya, ntar dia langsung berpindah ke teks yang lain teman-teman semua seperti itu. Itu ya. Nanti itu paling penting adalah sebagai gantinya teman-teman bisa buatin suatu cerita yang efektif dengan menggunakan ini ya. Ini udah kita pelajarin di pelajaran pertama, teman-teman. Kita punya tindakannya apa, jenis teksnya apa, keterbatasannya apa, dan juga topiknya apa. Nah, penting juga dibuat seperti ini ya, biar hasilnya nggak kemana-mana. Nah, ini akan menjadi tugas ketiga, cuman sebagai gantinya karena teman-teman nggak bisa pakai Twine, bisa menggunakan sebagai gantinya menggunakan Miro aja, teman-teman ya. Tadi ini kita udah belajar cara buat cabangnya segala macam, terus manfaatin juga ChatGPT buat bikin descriptions-nya. Itu ya, teman-teman ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Belum kita lanjut ke tugasnya. Any question?
Oke, udah ada Chelsea. Chelsea baru join ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sip, kalau gitu kita langsung lanjut lagi, teman-teman. Boleh back lagi, teman-teman, untuk tugasnya. Yuk, kita kerjakan soal yang nomor 2 dulu, teman-teman. Nah, ini dia ya. Let's go. Nah, ini aku jelasin dikit, teman-teman di sini. Kita di sini ada sebuah misi yang kita akan coba menggunakan Myro lagi, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa baca aja peningkatan aksi segala macam. Nah, di sini kita akan coba buat di bagian nomor 1 ya. Ini aku jelasin dulu aja, cuman kita untuk kerjainnya mungkin habis sini ya. Kita harus kerjain yang teks-teks yang pilihan ganda dulu, teman-teman. Nah, di sini Kak, kita akan membuat misi, yes. ini udah dituin, tapi kuningnya nggak gini, Kak. Apa? Kenapa? Kuningnya nggak hijau, Kak. Oh, kamu udah checklist belum? Coba dibuka dulu, Andra. Dibuka soal tuh, ada tombol kanan tuh, lihat ya, tombol putih kanan. Nah, di saya memecahkan, klik saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Diklik tuh yang kuningnya, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Oke, good, bisa kembali. Masih, Kak. Oke, bisa kembali. Terus kita klik nomor 2 dulu, teman-teman ya. Biar aku jelasin, nomor 2 itu apa sih? Nah, nomor 2 di sini kita akan membuat misi adegan yang dipilih. Kita akan gunain Myro lagi, teman-teman, buat misi mengenal algoritma yang diberikan sebelumnya. Cobalah untuk mengembangkan cabang dari salah satu pilihan misi dan buat petunjuk untuknya. Lalu juga kita tuliskan informasi yang diterima di dalam stiker ya. Sip. Nah, cuman sebelum kita ke sini, kita akan coba kerjain dulu, teman-teman, soal nomor 3 ya. Nah, nanti kalau udah kelar, baru kita coba kerjain itu ya. Nah, ini dia. Kita kerjain dulu bagian ini, teman-teman semua. Yuk, boleh dibuka. Soal nomor 3 di sini masih ada pilihan ganda yang akan kita coba kerjakan ya, teman-teman semua. Sip, yang pertama, gimana caranya kita membuat type bernama tautan paragraf decline. Tadi kita menggunakan, namanya ini, teman-teman semua ya, kita menggunakan box bracket tadi ya. Nah, ini dia jawabannya. Text paragraph name di bagian sini. Oke, kalau sudah bisa di next, teman-teman. Oke, pilih semua opsi hook yang salah. Nah, ini kita pilih yang salah, teman-teman. Yang mana aja yang salah? Coba Arko, Alsya. Oke, nggak apa-apa. Asya, sekarang nomor 2. Nah, kira-kira yang salah yang mana aja? Ada 3 pilihan yang salah, teman-teman. Yaitu apa aja? Ini ya, permainan berakhir, permainan berakhir. Nah, ini salah. Harusnya kita pertama menggunakan box bracket aja, teman-teman ya. Kita menggunakan double box bracket, dia cuma pakai cuma satu nih. Ini salah. Terus apa lagi? Awal-awal. Nah, ini juga dia menggunakan slash-nya itu 2 kali. Pemisahnya 2 kali. Harusnya dia menggunakan ini 1 kali aja. Terus apa lagi? Langsung ke bab berikutnya. Nah, di sini juga nggak bisa karena ini ya, kita nggak bisa juga menulis seperti ini karena memang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada buat cara penulisan hook ya teman-teman semua. Gitu, dan terlalu panjang juga. Jadi ada 3 option yang salah teman-teman ya. Langsung ke bab berikutnya, awal-awal dan juga permainan berakhir. Ini dia jawabannya. Oke, udah semua. Sekarang nomor 3 ya teman-teman semua ya. Nomor 3 itu apa sih? Bagaimana cara menjalankan pengujian permainan di Twine? Tadi gimana caranya? Kita menggunakan build teman-teman ya. Buka tab build dan juga kita pilih opsi namanya play teman-teman. Itu cara mainkannya seperti itu. Jadi kita buka build dan juga kita memilih opsi play. Sip. Nah, habis itu ini ada beberapa dokumen teman-teman bisa baca ya. Nah, ntar di nomor 4 ini adalah cara menggunakan Twine, teman-teman. Cuman kan kita tidak menggunakan apa namanya? Tidak menggunakan Twine, jadi teman-teman bisa menggunakan Myro ya. Cara buatnya tadi ini aku kasih sampel aja, teman-teman. Ini ada awal, teman-teman bisa kopikan aja di sini. Nah, ini kita cara buatnya kayak tadi aja. Ini aku cari tab baru ya di sini di Myro. Ya udah kita tinggal buatin cabang-cabangnya aja. Satu, nanti kita buat lagi, tarik. Nah, ini kita buat di ini. Tinggal kita ganti aja jenis garisnya. Pakai type, terus kita pakai linear. Nah, gini, terus kayak contoh ntar ada cabangnya lagi. Apa cabangannya? Macam-macam bisa kita tulisin aja, teman-teman ya, di bagian sesuai sama permintaan dari soalnya di sini. Tadi mana sih? Nah, ini dia. Ada beginning, as to where start looking for, dan macam-macamnya. Gitu. Ini nanti akan jadi tugas ya buat teman-teman ya. Jadi kurang lebih sama kayak kita pelajari kita hari ini, tapi bedanya kita buatin percabangannya, teman-teman. Nah, buat sekarang kita akan coba kerjain dulu ya, teman-teman, buat yang ini ya. Kita akan coba buat misi untuk adegan yang kita pilih, buatlah misi menurut algoritma. Juga kita akan mengembangkan cabang dari salah satu pilihan misi dan buat tunjuknya, tuliskan informasi dari yang diterima oleh karakter. Jadi kita akan coba buatin buat tugas yang ini dulu ya, teman-teman semua ya. Yuk, let's go. Boleh dibuka lagi Myro-nya, teman-teman semua.
jadi di sini apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kita langsung buat aja. Pertama kita buat instruksinya dulu ya. Ya, copy ke ChatGPT, teman-teman. Saya Ilham, jelasin lagi siswa kelas 11. Saya mendapatkan tugas baru untuk membuat misi dengan memanfaatkan sticky notes, percabangan sticky notes ya. Percabangan sticky notes di Miro. Nah, ini kita tulis sebagai apa? Sebagai satu perintah ya. Perintah titik 2. Nah, berikut persoalannya. Soalnya apa? Nah, ini yang tadi. Buat misi untuk adegan yang dipilih, buat misi menggunakan algoritma yang diberikan sebelumnya. Coba untuk mengembangkan cabang dari salah satu pilihan misi dan buat bentuknya. Oke, nah ini bagusnya adalah aku udah nulis nih. Kita masih pakai prompting yang tadi. Harusnya dia masih ingat ya. Nah, tapi biar lebih bagus, kita jelasin aja nih. Misinya apa? Mungkin aku nggak mau buat misi baru. Aku pengen lah, buatlah ini menjadi misi. Menjadi suatu misi. Buatlah cerita saya sebelumnya. Tadi menjadi suatu misi. Nah, di titik 2, apa berarti? Nah, ini ya, karena aku nggak pengen buat misi lagi, jadi aku bisa ketikan ini, teman-teman semua. Jadi aku jelasin, pengen buat apa sih di sini. Jelasin di sini apalagi jenis teksnya, di sini jenis teks yang saya inginkan adalah, misalkan jenis teksnya itu, mungkin aku pengen dia itu lebih ke casual gitu, mungkin ya, casual. Lalu apalagi? Jenis teksnya casual, terus apalagi di sini tulisin keterbatasannya, teman-teman ya. Topik yang digunakan adalah berdasarkan cerita saya. Lalu untuk keterbatasan, misalkan keterbatasannya, nah baru dijelasin di sini nih. Akan ada sticky notes, bahasanya tuh sticky notes ini ya, sticky notes awalan gitu bahasanya. Sticky notes awalan yang akan menjelaskan kejadiannya dalam template berikut. Nah, ini template-nya. Ini template-nya gimana? Ada quest-nya apa? Objektif. Ada lagi namanya reason. Setelah itu, ada sticky notes kecil yang menjelaskan adegan dari isi tersebut dari sticky notes awalan. Nah, udah, aku enter. Oke, questnya apa? Misi misteri nilai 75. Kamu biasanya dapat nilai 100. Tujuannya apa? Mengecek ulang jawaban, menemui guru, menemukan penyebab nilai. Nah, branch A di sini. Step 1, pulang ke rumah. Buka buku catatan. Step 2, coba kerjakan ulang soal. Kamu yang jawaban benar, lanjut ke branch B. Kita menemui guru di sini. Nah, jadi di sini kita letakkan masing-masing step, teman-teman ya. Kita punya masing-masing stepnya, itu kita misi untuk apa contohnya? Mencari nilai, kenapa nilainya 75. Nah, ini aku kopikan lagi, teman-teman. Teman-teman bisa ganti dengan yang teman-teman punya ya. Oh, kepanjangan. Perintahnya diisi sendiri, teman-teman. Nah, ini aku tulis di sini ya. Nah, di sini jelasin, teman-teman. Ini aku tulisin di sini. Isi, tuliskan misi teman-teman. Nah, itu dia. Aku udah kopikan, teman-teman, di chat GPT. Di chat, teman-teman bisa gunain juga promptingku. Nah, nanti kalau udah ngapain lagi, Kak? Udah tinggal kita copy-copy aja.
Tadi aku buat dulu berarti misi awalan ya. Nah, ini aku ke sticky notes teman-teman. Buatin teksnya yang besar di sini misalkan namanya. Misi misteri nilai 75. Nama misiku ini ya teman-teman ya. Ini aku geser di sini terus kita isi sticky notes ya. Yang pertama ada yang bagian awalan. Main quest. Ini aku tinggal copy aja, terus masukin ke sini. Dan ini jadi ya. Udah jadi di bagian sini. Karena aku gedein lagi deh. Oh, tadi mana? Oke. Ini aku gedein lagi dikit. Nah, ini udah jadi, teman quest udah jadi. Terus kita lakuin percabangan ya tadi ya. Percabangannya apa aja? Sticky notes, percabangan, ini reka adegan. Nah, adegannya tuh dia seperti apa sih adegannya, teman-teman? Nah, ini adegannya bisa kita taruh nih. Percabangan, reka adegan. Nah, misalkan teman-teman pengen dibuat lebih ini lagi. Buatkan lebih kecil lagi. Buat jadi banyak step yang berurut setelah kejadian awal. Nah, di sini lihat nih step 1. Terima kasih atau terima kertas ulangan, terus kaget nilai 75. Nah, ini kita ambil step 1, aku ambil step 1 dulu, teman-teman. Nah, di sini aku masukin nih step 1. Step 1 mana tuh step 1 tadi? Step 1. Masukin ke sini. Nah, ini step 1 aku bingung ya. Terus aku dari sini aku ada lanjut lagi. Ketarik teman kayak tadi, tarik set. Nah, kita ganti jadi step 2. Step 2-nya apa di sini? Step 2-nya aku bingung ya dan penasaran, yakin jawabannya benar. Nah, masuk ke sini. Terus dilanjutin lagi sampai stepnya selesai. Di sini aku punya step sampai step 9. Gitu ya. Ini dia jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini ya. Ini ada percabangan nih. Maksudnya adalah cabang adalah nanti dia ada di sini eh cabangnya, cabang A. Kira-kira aku mau diem aja atau aku berani bertanya. Kalau misalnya aku berani bertanya nanti lanjut ke sini. Kalau misalnya enggak berarti udah selesai. Selesai dan aku sedih karena aku nggak tahu kenapa. Ini contoh let's say seperti ini ya. Tadi 3 udah aku pulang ke rumah, buka buku catatan, aku buat lagi percabangannya, ditarik, set, nah ganti jadi step step 3, oke, step 3 udah jadi, terus deh lagi, terus aku buat step 4 sekarang teman-teman, step 4, nah baru ntar di sini masuk ke step 5 ini ada percabangan teman-teman ya, atau conditioning, step 5, cabang dari A, duplicate, duplicate, ini aku jelasin, nah di cabang 5 ini aku turun aja nih, step 5 di sini cabang A, contoh, ini aku tarik ke sini, nah aku mau ada 2 nih pilihan nih, antara mau yang mana sama yang mana nih. Nah, kita bisa masukin. Kalau A1 aku diam, aku sedih ya di situ. Nih kalau A1 nanti diam, berarti aku nggak lanjutin lagi. Kalau A2, aku berarti bertanya ke guru, terus lanjut ke step 6. Nah, kalau gitu berarti ntar dia ada step 6 di sini. Kita duplicate lagi. Udah, tinggal dibuatin garisnya aja nih. Set, mana nih garisnya, sambungin ke sini. Ini juga sama, sambungin ke sini. Nah, ini karena dia ada lanjutannya, jadi dia ke sini. Nah, ini dia cara membuat percabangannya, teman-teman ya. Ini dia cara pembuatannya. Kita bisa manfaatin si Mairo, teman-teman ya. Nanti bisa dibuat kurang lebih seperti ini. Gitu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Karena memang waktu kita sudah selesai juga. Aman? Ada yang mau ditanyakan dulu gak sebelum kita sudahi kelas kita hari ini, teman-teman? Aman, teman-teman?
Aman ya? Oke, sip. Jadi teman-teman untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya. Tadi yang baru join, tadi aku lihat Chelsea ya. Chelsea kenapa nih Chelsea baru join? Kenapa Chelsea baru join? Habis jaga toko soalnya. Oh, habis jaga toko. Oke, kalau gitu nanti mungkin Chelsea bisa lihat recording dulu aja ya. Atau enggak nanti, ya mungkin nonton recording untuk pertemuan hari ini nanti aku akan share gitu ya. Jadi teman-teman pastikan untuk tugas yang hari ini itu dikerjakan teman-teman ya. Jadi kita hari ini fokus untuk banyak mengerjakan Mairo ya teman-teman ya. Kita kerjain Mairo, kita buat percabangan di sini, terus juga gimana cara kita buatin suatu cerita dengan menggunakan Mairo teman-teman semua, dengan bantuan juga ChatGPT di pembelajaran hari ini. Nanti di next kita akan masuk ke dalam modul baru ya teman-teman semua ya. Kita masuk ke dalam HTML teman-teman. Jadi kita belajar mengenai HTML, cara mengkode di HTML. Sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman? Any question? Nggak ada ya. Mungkin teman-teman sebelum kita... Oh, kenapa? Chelsea? Pakai mirror Kak Ilham ya? Boleh pakai Mayoroko, boleh. Mau pakai Mayro teman-teman sendiri juga boleh, bebas. Gitu, jadi boleh bebas dua-duanya. Sip. Ya, berhubung tadi... Oke, Chelsea tadi baru masuk ya. Mungkin yang boleh jelasin siapa nih? Ibrahim deh, boleh. Ibrahim, boleh dong. Ibrahim dirangkum. Hari ini Ibrahim belajar apa aja? Walaupun tadi Ibrahim masih belum bisa kerjain ya, gara-gara tadi Chrome masih belum bisa. Cuman boleh dong Ibrahim. Ibrahim hari ini dapat apa aja? Ya, aku udah jelasin hari ini apa aja. Wah, aku bingung lagi. Apa tuh? Coba aku bantu. Tadi kita Tentang belajar apa Mairo aja? kayaknya. Tentang Mairo, betul. Itu tentang Mairo. Sama ChatGPT ya. Oke, jadi kita Terus, belajar Mairo iya. sama ChatGPT. Nanti Ibrahim, tadi kan Ibrahim masih belum bisa. Nanti bisa dicoba di waktu lain ya Ibrahim ya. Berarti ya, pastikan Ibrahim cobain juga gitu. Karena kalau misalnya nggak dicoba, teman-teman nanti malah jadi bingung. Jadi harus benar-benar dicoba ya teman-teman semua ya. Harus dicoba dan dikerjakan tugasnya. Yang tugas yang minggu lalu kalau masih belum juga bisa tolong dikerjakan ya teman-teman. Yang mungkin bisa chat temennya. Aku kemarin udah kasih kontaknya ya. Ibrahim kan tadi sama Chelsea. Mungkin bisa di chat lagi, ditanya gitu gimana ngerjainnya gitu segala macam. Dan kalau bingung ntar tanya aku. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua, jadi itu aja untuk pembelajaran hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman ya di pertemuan berikutnya. Selamat istirahat teman-teman semua, selamat berlibur. Terima kasih. Thank you. Selamat malam. Iya, sama-sama. Makasih ya, Kak. Makasih ya Sama-sama Kak. teman-teman. Sama-sama.